VeChain akhir-akhir ini lagi dapat banyak banget perhatian karena adopsinya oleh beberapa perusahaan sampai rumah sakit. Sebelum kalian tertarik untuk membeli, dalam video kali ini gue bakal jelasin tentang fundamental dan value-nya biar keputusan kalian mateng banget. Hai, gue Kelvin, dan dalam video kali ini gue bakal jelasin satu kripto yang lagi sering diomongin. Namanya VeChain, yang diimplementasikan di dunia nyata. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi ya. Buat yang belum tahu, VeChain ini sekarang lagi hype banget, yang terlihat dari harganya yang naik 1.555% cuman di tahun 2021. Naiknya harga ini kelihatan dari adopsinya, karena bergerak di salah satu bidang penting di perusahaan. Jadi, VeChain itu adalah salah satu kripto angkatan tua nih, yang berdiri di tahun 2015 dan meluncur di Juni 2016. Tujuan didirikannya VeChain itu adalah sebagai sebuah blockchain yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan di dunia ekonomi dan juga bisnis. Jadi, dia bergerak sebagai BaaS atau Blockchain as a Service dengan nama blockchainnya itu sebenarnya Toolchain. Sekarang, fokus utamanya itu lagi membantu perusahaan untuk memiliki alur rantai pasokan atau supply chain yang lebih efisien dan juga transparan. VeChain sendiri didirikan oleh seorang bernama Sunny Lu, mantan Chief Information Officer dari Louis Vuitton, salah satu brand fashion ternama dan termahal di dunia di cabang Cina. Ia menciptakan VeChain tidak sendirian akibat bekerja bersama dengan Jay Zhang yang sebelumnya menjabat di bidang risiko dan juga keuangan di beberapa perusahaan besar yaitu Deloitte dan PricewaterhouseCoopers atau PwC. Mereka menciptakan VeChain dengan alasan untuk memberikan solusi pada jaringan supply chain yang biasanya rentan terhadap manipulasi dan korupsi. Intinya, kayak mereka tuh nggak suka sama tengkulak yang biasanya ada di pihak ketiga atau orang-orang curang lah, biar semua kelihatan di blockchain, jadi nggak bisa asal comot-comot jatah. Contohnya, kayak di bidang pertanian, di mana biasanya lama-lama harga dan jumlah akan terus berubah. Dari petani ke pasar yang bikin petani pendapatannya lebih kecil. Yang membuat VeChain menarik adalah dia tuh bergerak sebagai salah satu hal yang mendisrupsikan bidang supply chain. Karena sejauh ini belum ada blockchain yang difokuskan karena supply chain management. Jadi, tujuan utama mereka biar memberikan wadah supply chain management, mengingat supply chain itu ribet parah. Nah, dalam VeChain sendiri ada dua token, yaitu FAT, token utama dari VeChain, dan juga Vector atau VTHO. Perbedaannya di sini, FAT digunakan sebagai token utama, sedangkan VTHO digunakan sebagai pembayaran biaya transaksi pada blockchainnya. Semacam gas fee tokennya gitulah. Intinya, semua gerak di VeChain pakai VTHO. Jadi kalau mau pakai VeChain tapi nggak punya FAT, nanti FAT bisa dikonvert ke VTHO pada VeChainnya. FAT sendiri sifatnya terbatas pada 86 miliaran. Dan sekarang ketertarikan di sekitarnya lagi naik banget. Sekarang posisinya di kapitalisasi pasar kripto ada di peringkat 14 dengan harga yang masih relatif murah di sekitar 0,19 dolar atau 2.700-an rupiah. Yang menarik dari VeChain sendiri, dia tuh pakai sistem konsensus yang berbeda dari blockchain pada umumnya. Nah, untuk blockchainnya, VeChain menggunakan sistem Proof of Authority, sebuah sistem konsensus yang dikembangkan dari Proof of Stake. Dengan sistem konsensus ini, maka validator akan berubah-ubah dan memiliki efisiensi yang lebih tinggi dari sistem Proof of Work. Validator di sini adalah pihak yang memiliki FAT terstake sesuai dengan syarat minimum yaitu pada 25 juta. Dengan memiliki 25 juta FAT yang terstake, kalian sudah bisa menjadi validator pada blockchain VeChain. Namun berbeda dengan Proof of Stake, di sini validator yang terpilih bukan yang memiliki token. Nantinya validator akan bergantian dan akan terpilih oleh VeChain Foundation jika telah melewati proses KYC. Hanya terdapat 101 validator di mana 101 validator itu akan bergantian dan akan mendapatkan reward imbalan melalui VTHO. Jadi sistemnya gini, Proof of Authority itu ya sama kayak namanya lah, ada satu pihak yang punya otoritas. Jadi sistemnya agak sentralisasi. Jadi nanti pas ada transaksi, yang ngelakuin transaksi itu ngelapor ke si pihak otoriter, yang nantinya dia yang bikin blok di blockchainnya.
Nanti habis itu, si pihak otoriter yang jadi validator bakal ngirim datanya ke semua pihak yang ada di jaringan. Jadi, dia yang menjaga alur urutan transaksi untuk tetap aman. Karena adanya satu pihak aja yang jadi validator, validasi ini prosesnya jadi lebih efektif. Selain mencegah adanya double spending, sistem ini dapat mempermudah skalabilitas yang tinggi, walau agak tersentralisasi ya. Tapi perlu diingat, semua ini terjadi secara transparan. Jadi semua orang bisa dapat akses untuk melihat. Intinya, validator tuh dipilih berdasarkan reputasi yang terlihat dari hasil KYC oleh VeChain Foundation. Sistem ini tuh mempermudah adanya transparansi dan juga efisiensi dengan biaya yang lebih murah, karena lebih hemat energi. Karena sistem dan efisiensi ini, VeChain menjadi menarik untuk mayoritas perusahaan, terutama mengingat rumitnya proses supply chain atau rantai pasokan. Saat ini VeChain udah banyak banget adopsinya, jadi harga tokennya, FET, tuh biasanya naik pas ada kabar adopsi. Karena sekarang VeChain udah mengadopsi penggunaan QR Code dan barcode untuk mempermudah pencatatan data, sistemnya jadi lebih menarik untuk perusahaan. Sekarang VeChain itu udah digunakan untuk banyak banget perusahaan dari segala ranah industri. Beberapa perusahaan yang udah adopsi dan sering didengar adalah PwC, Walmart, BMW, dan Louis Vuitton Moët Hennessy. Seperti yang udah gue bilang di awal, VeChain ini fokus untuk membantu ranah supply chain-nya perusahaan. Buat yang belum tahu, supply chain adalah alur rantai dari produksi suatu produk perusahaan hingga mendapatkan keuntungan setelah mencapai konsumen. Yang digarisbawahi oleh VeChain sendiri adalah 9 keunggulannya yang berhasil dibantu lewat toolchain. Pertama adalah ranah pengurangan emisi karbon digital dalam segi manajemen supply chain perusahaan. Kedua adalah ranah produk konsumen untuk menghasilkan data secara otomatis, yaitu data yang melihat hasil kinerja masing-masing produk melalui model indeks. Ketiga adalah membantu efisiensi supply chain di ranah otomotif dan juga manufaktur alat berat. Keempat adalah membantu efisiensi supply chain di ranah retail termasuk perusahaan FMCG. Kelima adalah membantu efisiensi di ranah logistik yang memiliki peran penting dalam supply chain sebuah perusahaan. Keenam adalah membantu efisiensi produksi dan juga transaksi impor serta ekspor oleh perusahaan gas alam. Ketujuh adalah membantu efisiensi di ranah pertanian dan perkebunan, terutama makanan organik. Kedelapan adalah untuk membantu transparansi dan juga pencatatan alur dokumen penting yang difokuskan untuk perusahaan serta pemerintah. Terakhir adalah membantu efisiensi alur konten digital bagi para pencipta konten di dunia digital. Saat ini, ranah terbaru yang diadopsi melalui VeChain adalah ranah rumah sakit, di mana banyak rumah sakit mulai mengadopsi VeChain untuk alur data. Data yang dimaksud adalah data hasil pengujian COVID-19, di mana dengan semakin banyaknya kasus positif, maka efisiensi pengujian COVID-19 semakin diperlukan. VeChain membantu mempermudah alur penyebaran hasil uji COVID-19 kepada para pasien untuk mendapatkan hasil tercepat dan agar mendapatkan penanganan terefektif. Rumah sakit terbaru yang dikabarkan mengadopsi VeChain adalah Hospital of Mediterranean di Siprus. Nah, jadi dari sini pasti udah ngerti kan kalau adopsi VeChain itu udah luas banget dan kelihatan dengan harga FET yang terus naik, biasanya barengan sama kabar adopsi ini. Karena kripto, terutama altcoins, nggak bakal bisa lepas dari perusahaan yang bikin. Jadi pas ada kabar baik untuk perusahaannya, biasanya harganya akan naik juga. So, next time ada yang bilang kripto tuh nggak punya fundamental atau nggak terikat sama apapun, tampol aja, terus kasih video ini buat ngasih lihat cara tahu fundamental kripto tuh kayak gimana. Anyway, semoga video ini membantu kalian untuk memahami lebih dalam soal VeChain yang memang sistemnya tuh cukup rumit. Buat rangkuman, jadinya VeChain itu punya blockchain dengan sistem proof of authority yang namanya toolchain yang bisa dipakai sama perusahaan. Nah, di dalamnya itu, kripto yang dipakai itu VTHO untuk biaya transaksinya, tapi bisa dirubah ke FAT. Jadi ada dua kripto yang terikat sama VeChain. Kalau misal kalian ada pertanyaan, sabi banget, langsung komen di kolom komentar, biar siapa tahu bisa gue bantu jawab nih. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan juga klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Koinvestasi, aset masa kini, kaya masa depan.